Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini kita masih akan teruskan tentang puasa dalam Alkitab bagian keempat. Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara pecinta RHI Renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Pada bagian keempat ini kita akan mendalami tentang puasa di dalam Alkitab yang berbeda, tidak sama dengan puasa yang lain. Puasa yang lain cenderung ritual, yang dibicarakan pasti tentang makanan, tentang jam buka, jam sahur, dan seterusnya. Di dalam Alkitab berbeda, serupa tapi tak sama. Serupa yang namanya puasa, tak sama karena memang beda. Kita akan membahas tentang satu tema, puasa yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya. Yesaya 58. Kitab Yesaya 58 ayat 3-8. Yesaya 58 ayat 3-8 yang demikian firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan 8. Pecinta RHI Renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Seperti kita ketahui, serupa tapi tak sama, puasa tidak hanya dilakukan oleh iman Kristen. Agama-agama lain juga melakukan. Bedanya sangat kentara. Bedanya, puasa Kristen ketetapan Allah, bukan sekedar perintah agama, apalagi kebiasaan tradisi atau perintah institusi. Bukan. Puasa dalam Alkitab adalah ketetapan Tuhan. Yang kedua,
Puasa bukan sekedar tentang aturan, membalik siang menjadi malam, malam menjadi siang, tidak. Kemudian ada aturan-aturan tentang makanan, tidak. Puasa bukan sekedar membalik siang menjadi malam atau sebaliknya. Puasa bukan sekedar soal makanan minuman. Ini dalam Alkitab. Jadi kalau orang sudah tidak makan, tidak minum, lalu dia bikin ritual, lalu dikiranya benar. Tidak. Bacaan kita hari ini justru tidak. Tuhan tidak mau, karena puasa yang seperti itu sia-sia. Bukan soal makan dan minum, tapi pengendalian diri, pertobatan, dan relasi dengan Tuhan. Motivasinya juga beda. Puasa dalam Alkitab bukan untuk mengumpulkan amal, supaya amalnya gede. Dan nanti kalau amalnya gede, lalu bisa masuk surga dengan amal manusia. Sudah tahu, tidak mungkin manusia masuk surga dengan amal. Karena apa? Karena kita penuh keterbatasan dan cacat celah. Nah, di dalam Kristen justru ketaatan, kesediaan, pembaruan diri, pertobatan di dalam Tuhan, itu yang utama. Bukan soal hari, bukan soal makanan, bukan soal ritual. Mari kita lihat di dalam Yesaya 58. Ini yang kita pelajari hari ini. Yesaya 58 kita bisa menemukan poin-poin penting. Ayat 1, seruan berpuasa, karena berpuasa itu ketetapan Tuhan. Ayat 2 dan 3, sikap orang pada waktu berpuasa, sikap orang pada waktu menjalankan puasa. Mereka ya secara normatif melakukan, tapi tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Ingat, Tuhan mau bukan sekedar makanan minuman. Ayat 3b sampai 4, apa sebab mereka meskipun berpuasa tapi tidak didengar oleh Tuhan. Berpuasa tapi tak dapat pahala. Berpuasa tapi tiada makna karena tidak didengar Tuhan. Kenapa? Itu ayat 3b sampai 4. Lalu ayat 5 sampai 7 ada penjelasan tentang puasa yang dikehendaki Tuhan. Ayat 5 sampai 7. Ayat 8 sampai 12, janji Tuhan terjadi bagi orang yang sungguh menjalankan puasa seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini bagian yang menarik. Pecinta RHI renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Puasa yang dikehendaki Tuhan bukan sekedar ritual, tetapi yang dikehendaki adalah merendahkan diri secara tulus di hadapan Tuhan, melakukan pertobatan, menundukkan diri, tapi yang pasti dia harus membina relasi yang baik, berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau berpuasa kita taat ini itu, tapi kemudian di jalan petentang-petenteng, ini kami puasa kok ada orang jualan, lalu didobrak, dirampas, dijungkir balikkan, wah, diancam. Saudara, di dalam iman Kristen, di dalam kitab suci, itu tidak betul. Karena puasa tidak hanya dengan Tuhan urusannya, tapi juga dengan sesama. Harus ada perbuatan baik, amal kebaikan dengan sesama. Itu yang dikehendaki Tuhan, tidak cukup ritual. Maka dikatakan sangat jelas, kalau ada orang yang tidak bisa makan, beri makan. Orang tidak punya pakaian, telanjang, beri pakaian. Bahkan orang yang perlu ditolong, dibawa ke rumah. Kemudian ada tali kuk yang dilepaskan. Tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada ketidakrukunan. Karena tidak ada gunanya puasa, tapi dengan saudara sendiri tidak rukun. Yesaya 58 ayat 4 menegaskan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Berarti puasanya tidak bagus. Karena apa? Dengan Tuhannya oke, tapi dengan sekitar tidak oke. Bermusuhan, tidak mau menolong. Apa yang dikatakan Tuhan? Dikatakan di ayat
pada Yesaya 58 ayat 4 bagian akhir. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi puasanya tidak bermanfaat. Pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Berdasarkan Yesaya 58 ayat 8-12, hari ini kita tahu bahwa di dalam Alkitab, puasa mengajak kita bukan sekedar makanan minum, bukan sekedar ini ritual, tapi lebih dari itu harus dilakukan dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Relasi dengan Tuhan beres, relasi dengan sesama juga nyata. Selamat menjalankan puasa seperti yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini tahu puasa serupa tapi tak sama. Ternyata puasa yang dikehendaki Tuhan dalam Alkitab justru tak sekedar ritual, bukan sekedar makanan minuman, tapi lebih dari itu adalah hati yang diperbarui, iman, pertobatan, tapi juga relasi yang benar dengan sesama. Semoga pecinta RHI renungan hari ini dimampukan untuk melakukan puasa seperti yang Tuhan kehendaki, dan kami diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin, kalau kami melakukan itu, kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.